Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anti Ikut Clubhouse. Masih bersama saya Fatih ya. Oke, jadi pada hari ini market masih di YouTube melemah dan masih merah merona gitu ya guys. Oke, setelah kemarin kita ngebahas mengenai September berdarah ya, dan juga tips bagaimana bertrading agar nggak boncos lagi. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa isu yang mau gue bahas, yaitu isu food ya. Ada dua penyebab utama menurut gue yang menjadi alasan mengapa Bitcoin dan hampir seluruh indeks market dunia itu crash gitu ya. Oke. Tetapi sebelum itu gue mau ngasih opini dulu ya. Nah, jadi menurut gue di sini ketika market lagi merah, lagi diskon kayak gini ya, ini merupakan saat yang tepat gitu untuk kita menyerok ya. Sesuai kata pepatah gitu ya, di saat ada food disitulah koin ku jemput gitu ya. Jadi menurut gue ini merupakan momen yang tepat untuk menyerok ya guys. Tetapi dengan catatan ya, gunakan hanya 10% dari modal kalian ya. Ini gue kasih analogi ya. Misal kita punya duit 10 juta ya, kita nyerok itu cukup 1 juta aja ya. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti itu, maka kita punya kesempatan menyerok 10 kali ya, yang mana bisa memberikan potensi return yang cukup besar gitu ya, dibandingkan kita langsung all in 10 juta di awal, yang mana sangat beresiko all in di market crash seperti ini gitu ya. Nah itu. Kemudian catatan selanjutnya ya, ROK itu koin yang peringkat 100 besar gitu ya. Karena di sini projectnya udah jalan, udah bagus gitu ya, udah ada kemajuan dari masing-masing koinnya. Jangan serok micin ya. Seronya all in Bumun, all innya Velo, all innya Pando, ATT ya. Nah, itu sangat resiko sekali koin micin seperti itu guys ya. Makanya sekali lagi gue menyarankan ya untuk kalian yang mau nyerok, serok yang 100 besar aja lah ya, biar modal juga aman gitu guys ya. Oke guys, jadi kita langsung masuk ke topik bahasan kita ya. Nah, jadi yang pertama, food yang pertama maksud gue itu kan teman-teman tahu lah ya, isu tapering ya. Jadi isu tapering ini sebenarnya belum keluar guys, regulasinya itu belum keluar dan akan dibahas dalam waktu dekat ya. Ini kalau kita di koinvestasi ya, info yang kita dapat itu acara FOMC ya, atau rapat tapering ya, untuk membahas isu-isu regulasi keuangan. Itu akan dibahas pada tanggal 23 sampai 24 September ya. Jadi 2 hari gitu. Nah, jadi prediksinya pada kesempatan inilah isu tapering itu akan dibahas gitu ya, akan disinggung oleh Ketua FOMC ya, atau Komite Operasi Pasar Terbuka. Jadi ini bisa memberikan kejelasan lah buat para pelaku pasar gitu, dan kepastian mengenai isu tapering ini ya. Jadi walaupun isunya aja baru keluar dan berita regulasi belum keluar, tapi udah banyak terdampak gitu ya market nah isu tapering ini ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kemudian kita lanjut isu food yang kedua nih. Nah, ini yang lagi hangat-hangatnya ya, isu yang udah terjadi gitu guys ya. Di sini adalah food Evergrande bertebaran, apa hubungannya dengan kripto ya guys. Jadi gue kasih gambar singkat ya. Jadi Evergrande itu apa sih ya? Jadi Evergrande itu adalah perusahaan properti ya, yang bergerak dalam bidang real estate gitu, dalam pembangunan hunian ya. Jadi di sini dia itu terjerat hutang sebesar 4.000 triliun ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bingung itu, apa hubungannya perusahaan properti dengan market ya, entah itu BTC, market lain ya. Jadi ini bahasannya udah makroekonomi gitu ya, pembahasan secara luas, nggak bisa kita mikirnya sempit aja guys ya. Jadi kita analogi aja guys ya. Jadi investor ini lagi khawatir gitu, takut bahwa kasus Evergrande ini akan sama dengan kasus pada tahun 2008, yaitu perusahaan Lehman Brothers, yaitu sama yang bergerak dalam bidang properti mengalami gagal bayar gitu. Jadi orang yang kredit rumah itu gagal bayar, sehingga perusahaannya jadi bangkrut itu, dan mengakibatkan krisis di seluruh dunia. Makanya di sini investor pada takut ya, sehingga akan banyak orang yang menarik dananya dari instrumen investasi ya, entah itu saham, kripto, ya, kemudian forex ya. Orang akan menarik dananya dari instrumen tersebut. Otomatis apa yang terjadi? Ya aksi jual besar-besaran, yang ngejual untuk menyelamatkan aset yang mereka punya, sehingga nggak terdapat krisis gitu ya. At least bisa survive lah di krisis gitu ya. Nah, itu ya analisa makronya, apa hubungannya isu Evergrande dengan Bitcoin gitu guys. Kemudian di sini kalau kita lihat indeks market, emang hampir semua market di dunia terdampak gitu ya. Benterin lagi loading.
Nah, di sini kita lihat indeks market dunia yaitu Dow Jones, market Amerika, S&P 500 yaitu indeks 500 perusahaan di dunia itu minus guys, minus 1,78% ya, cukup besar memang. Ya, kemudian indeks Nikkei, bursa saham Jepang, kemudian Hang Seng, HSI, Hang Seng Index itu udah terdampak juga minus 7% sehari ya. Yaitu indeks bursa saham Cina ya, parah banget guys. Kemudian teman-teman tahu IHSG juga rontok hari ini. Bursa Indonesia juga rontok gitu ya. Jadi emang dampaknya gede sekali ya dari market Evergrande ini dengan market di dunia gitu ya. Itu ya beberapa isu yang menyebabkan BTC market, crypto market dan market indeks dunia lain juga rontok gitu ya. Nah, terus ada satu lagi nih yang mau gue share ke kalian ya, yaitu sejarah pergerakan BTC dari bulan di setiap tahunnya ya. Di sini guys, kalau kita mau lihat prediksi harga yang ada di bulan Oktober, November, Desember ya, di sini harusnya bullish ya. Pengecualian untuk tahun 2018 yaitu di situ adalah bearish year yang mana hampir setiap bulannya BTC itu koreksi cukup dalam ya di tahun 2018 tersebut ya. Jadi di sini harusnya bulan Oktober, November, Desember hijau ya. Tetapi di sini hal ini tidak bisa dijadikan acuan pasti dan tetap ya. Karena kita lihat guys ya, di bulan Mei kemarin, di bulan Mei itu rata-rata pergerakan BTC tiap tahunnya itu adalah bullish, hijau ya, tetapi malah terkoreksi dalam 35% gitu ya. Nah, jadi ini ya, pergerakan ini nggak bisa kita jadikan acuan, tetapi bisa memberikan kita gambaran aja ya, gambaran mengenai prediksi kedepannya gimana sih, hijau apa merah gitu ya. Pun kalau terjadi bearish lagi, merah lagi ya, berarti ada isi food yang terbaru lagi nih. Kita tahu di bulan Mei itu di food bener-bener parah ya, yaitu Cina ngelarang penambangan Bitcoin ya. Kita nggak tahu isu food apa lagi yang akan hadir di 3 bulan mendatang gitu ya. Terus ini juga gue mau nampilin data ya ke kalian tentang liquidation data. Jadi ini adalah data futures market ya, dimana traders di sini dananya banyak yang likuidasi ya, atau dananya itu banyak yang loss gitu guys ya. Kita lihat di periode 24 jam aja itu udah ada yang kena liquid 1,19 miliar dolar alias 14 triliun ya. Jadi di sini ada kurang lebih 201.155 trader yang terlikuidasi duitnya. Duitnya hilang gitu guys ya. Karena dia pasang posisi long, market crash gitu ya. Market crash otomatis di sini langsung kena margin call gitu ya. Kena margin call, duitnya melayang gitu ya. Di sini kalian bisa lihat aja datanya ya, detailnya ada di sini, historical liquidation ya. Di sini Mas yang short aja kena liquid gitu. Dia nge-short EGLD ya, dengan nominal 1,31 ribu dolar ya, dan kena liquid. Artinya 1,31 ribu ini melayang gitu guys ya. Duitnya melayang ya. Nah, jadi itu ya guys. Mungkin itu aja analisa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kalau kalian ada masukan, saran, request mau bahas apa, silakan tulis di kolom komentar atau guys. Oke, see you next video. Bye bye.